Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Kusnul, Bu Riris, dan juga teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam menyelesaikan penugasan mata kuliah modalitas citra medis kelas T1 yang diampu oleh Prof. Kusnul. Perlu kita ketahui bahwa dalam dunia medis terdapat banyak alat teknologi kesehatan yang menunjang para tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis. Salah satu permasalahan yang mereka lalui yakni penegakan diagnosis pada penyakit atau cedera dalam tubuh, yang mana tidak bisa kita lihat secara langsung dari luar fisik tubuh dari pasiennya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Sebelumnya, berikut anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada saya sendiri, Ivan Dunurrahman dengan NIM akhir 010. Kemudian yang kedua ada Alza Rasif dengan NIM akhir 063. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Zaki Al-Ghifari dengan NIM akhir 062. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah Abid Amarullah dengan NIM akhir 064. Dan yang terakhir di sini ada Muhammad Farel Ardrarzia dengan NIM akhir 069. Baik, selanjutnya di sini ada pokok bahasan yang akan kami sampaikan, di mana yang pertama di sini ada apa itu MRI, kemudian yang kedua ada perbedaan MRI dan CT scan, kemudian yang ketiga ada diagnosis penyakit, yang keempat ada perangkat dasar dari MRI, kemudian dilanjutkan dengan prinsip kerja MRI, dan dilanjutkan dengan fungsi kerja dari MRI. Dan nomor 7 di sini ada MRI pada medical settings, kemudian yang ke-8 ada contrast agent, kemudian yang ke-9 ada MRI artifacts, kemudian yang ke-10 di sini ada MRI technology, dan yang ke-11 ada keunggulan dari MRI, dan yang terakhir ada kekurangan dari MRI. Baik, di sini yang pertama yaitu ada apa itu MRI. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah suatu metode pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif. Artinya, pemeriksaan ini tidak memerlukan pembedahan ataupun alat yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. MRI sangat membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai jenis masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan jaringan lunak seperti otak, saraf, otot, dan organ-organ dalam. Salah satu keunggulan MRI sendiri, yakni pemeriksaan ini tidak menggunakan radiasi pengion, sehingga lebih aman dibandingkan beberapa metode pencitraan lain seperti CT scan ataupun X-ray. MRI menggunakan medan magnet yang sangat kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran yang detail mengenai organ dan struktur tubuh. Kombinasi teknologi ini memungkinkan kita, selaku tenaga kesehatan, melihat bagian dalam tubuh dengan resolusi yang tinggi. Oke, selanjutnya ada perbedaan antara MRI dan CT scan. MRI atau Magnetic Resonance Imaging dan CT scan atau Computed Tomography Scan adalah dua jenis alat pencitraan medis yang digunakan untuk melihat struktur di dalam tubuh. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada teknologi yang digunakan dan jenis gambar yang dihasilkan. Nah, di sini ada beberapa aspek yang dapat dilihat apa saja sih perbedaan antara MRI dan CT scan. Jadi ada aspek dalam teknologi, jadi pada MRI itu menggunakan medan magnet yang kuat dan gelombang radio. Sedangkan CT scan itu menggunakan sinar X atau radiasi ionisasi. Nah, untuk juga ada aspek dalam paparan radiasi. Jadi untuk MRI sendiri itu tidak ada atau non radiasi. Jadi relatif lebih aman untuk pemeriksaan berulang atau pada ibu hamil. Kalau untuk CT scan sendiri itu ada menggunakan radiasi. Untuk detail gambarnya sendiri itu sangat detail, terutama untuk jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, ligamen, tendon, dan organ dalam. Nah, untuk CT scan itu detail baik untuk tulang, jadi paru-paru, dan mendeteksi pendarahan akut, misalnya pada cedera kepala. Terus ada aspek dalam waktu pemeriksaan juga, jadi
waktu pemeriksaan pada MRI itu relatif lebih lama, sekitar 30-60 menit, karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk pengambilan gambar detail dan pasien harus diam. Sementara pada CT scan itu lebih cepat, sekitar 5-10 menit, jadi cocok untuk kondisi darurat. Terus juga ada aspek dalam resiko khusus, di mana pada MRI itu sendiri itu berbahaya bagi pasien dengan implan logam tertentu. Misalnya alat pacu jantung, beberapa jenis implan koklea, karena medan magnetnya itu kuat, jadi bisa menimbulkan sensasi klaustrofobia, jadi atau untuk takut ruang sempit. Nah, kalau untuk CT scan sendiri itu resiko pemaparan radiasi. Jadi meskipun jumlahnya kecil, itu resiko reaksi alergi terhadap kontras itu berbasis iodine. Terus terakhir ada aspek dalam penggunaan kontras. Jadi biasanya pada MRI itu menggunakan kontras berbahan gadolinium atau reaksi alergi lebih jarang. Jadi kalau pada CT scan itu biasanya menggunakan kontras berbahan iodine. Lanjut, apa saja yang bisa didiagnosis oleh MRI? Yang pertama itu berbagai tahap kelainan pada otak. Nah, termasuk itu salah satunya adalah tumor. Nah, yang kedua itu ada cedera yang terjadi akibat fisik atau olahraga. Yang ketiga itu ada gangguan pada sistem otot dan tulang. Nah, otot dan tulang. Keempat itu beragam masalah atau cedera yang mempengaruhi tulang belakang. Yang kelima itu ada kelainan pada pembuluh darah, misalnya penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. Terus ada gangguan prostat pada pria. Yang terakhir itu ada beberapa kondisi yang mempengaruhi jalan pemeriksaan. Intinya yang dapat didiagnosis oleh MRI itu eh, mendiagnosis bagian tubuh bagian dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan harus dibedah kan biasanya kalau misalkan ingin dilihat oleh mata telanjang. Jadinya tanpa membedah itu kita menggunakan MRI. Selanjutnya adalah perangkat dasar dari MRI. Pada slide ini terlihat komponen dasar dari perangkat MRI. Yang pertama yaitu adalah magnet utama, yaitu bagian yang menghasilkan medan magnet besar dan stabil yang berfungsi menyelaraskan proton di dalam tubuh pasien. Selanjutnya adalah kumparan RF yang tugasnya memancarkan sinyal radio ke tubuh dan kemudian menangkap kembali sinyal yang dipancarkan oleh proton. Kemudian yang ketiga adalah gradient coil, yaitu kumparan yang menghasilkan variasi medan magnet dalam arah X, Y, dan Z. Gradien ini sangat penting karena memungkinkan sistem MRI menentukan lokasi pasti sinyal sehingga dapat membentuk gambar. Selanjutnya adalah spatial encoding atau pengkodean spasial, di mana ini adalah proses pemberian variasi medan magnet di beberapa arah agar sistem dapat menentukan lokasi asal sinyal. Tanpa proses spatial encoding ini, kita hanya mendapatkan sinyal tapi tidak tahu dari bagian tubuh mana sinyal itu muncul. Selanjutnya adalah sistem komputer, yaitu pusat pengendali MRI. Komputer ini mengatur kinerja seluruh hardware, proses sinyal yang ditangkap, dan mengubahnya menjadi citra yang bisa kita lihat. Dan yang terakhir adalah patient handling system, yaitu meja pasien dan sistem pendukung lainnya. Meskipun bukan bagian inti pemindaian, komponen ini itu termasuk penting untuk memastikan pasien aman, nyaman, dan dapat berkomunikasi selama proses MRI. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari MRI. Prinsip kerja MRI ini didasarkan pada sifat intri hidrogen dalam tubuh, di mana proton hidrogen memiliki spin sehingga bertindak seperti magnet kecil. Ketika tubuh ditempatkan dalam medan magnet kuat, proton-proton ini akan sejajar, lalu ketika kita memberikan gelombang radio, proton akan menyerap energi. Setelah gelombang radio dihentikan, proton akan kembali ke posisi awal dan memancarkan energi. Nah, energi yang dipancarkan inilah yang ditangkap oleh kumparan RF. Setiap jenis jaringan seperti otot, lemak, atau cairan memiliki waktu pemulihan yang berbeda.
Perbedaan inilah yang dimanfaatkan MRI untuk menghasilkan gambar sedetail struktur tubuh. Function of MRI. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana MRI bekerja di dalam tubuh manusia. Prinsip kerja MRI berawal dari medan magnet yang sangat kuat. Ketika pasien masuk ke dalam mesin MRI, proton hidrogen di dalam tubuh yang awalnya acak akan mulai tersusun sejajar mengikuti arah medan magnet. Proses ini disebut alignment. Setelah proton sejajar, mesin MRI mengirimkan gelombang radio atau radio frekuensi pulse. Gelombang ini memberikan energi pada proton sehingga proton berpindah ke posisi berenergi lebih tinggi. Namun, posisi ini bersifat sementara. Begitu gelombang radio dimatikan, proton akan kembali ke posisi awal dan melepaskan energi dalam bentuk sinyal radio. Sinyal ini yang ditangkap oleh receiver coil, kemudian komputer memproses berbagai sinyal dari jaringan yang berbeda menggunakan gradien magnet untuk mengetahui lokasi asal sinyal tersebut. Hasil akhirnya adalah gambar detail dari struktur internal tubuh yang dapat direkonstruksi menjadi 2D maupun 3D. Dengan memanfaatkan perilaku proton selama proses eksitasi dan relaksasi, MRI dapat menghasilkan gambar dengan kontras tinggi dan sangat jelas tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan peran MRI dalam pengaturan medis atau the medical setting. Ada beberapa faktor. Jadi yang pertama itu ada diagnosis otak dan saraf. Nah, ini juga ada kategorinya sendiri, itu untuk mendeteksi penyakit neurologis. Jadi seperti multiple sclerosis, karena ia bisa melihat peradangan dan kerusakan selubung saraf yang sangat kecil. Terus juga dapat melihat tumor otak. Nah, MRI ini sangat baik dalam membedakan antara jaringan otak normal dan jaringan tumor. Terus selanjutnya dapat mengidentifikasi stroke lebih dini. Jadi dalam beberapa jam pertama setelah stroke, CT scan mungkin tidak menunjukkan apa-apa, tetapi MRI ini dapat melihat perubahan awal pada sel-sel otak karena kekurangan oksigen. Selanjutnya juga dapat dalam faktor cedera sendi atau jaringan lunak. Jadi dalam seperti biasanya MRI ini dapat melihat ligamen dan tendon. Jadi untuk memastikan apakah ada robekan pada ligamen seperti ACL di lutut atau tendon. Terus juga dapat melihat di bagian tulang rawan. Jadi untuk menilai kerusakan sendi yang menyebabkan rasa sakit kronis. Terus selanjutnya juga dapat membantu dalam pemantauan dan perencanaan. Jadi MRI ini juga dapat membantu pengobatan kanker, karena MRI ini digunakan untuk mengetahui ukuran pasti tumor. Jadi apakah sudah menyebar, dan untuk memantau apakah kemoterapi atau radiasi berhasil mengecilkan tumor tersebut. Terus juga MRI ini juga dapat membantu ahli bedah. Jadi sebelum dioperasi kompleks, misalnya bedah saraf, ahli bedah ini mengandalkan peta detail dari MRI untuk mengetahui jalur yang paling aman untuk mencapai area yang sakit tanpa merusak jaringan sehat. kontras agen atau CA. Agen kontras digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar sehingga perbedaan antara jaringan menjadi lebih jelas. Biasanya, agen kontras diberikan secara intravena, tetapi dalam pemeriksaan tertentu, seperti atrogam, agen ini juga bisa langsung disuntikan ke sendi. Fungsi agen kontras adalah memperjelas pembuluh darah, tumor, inflamasi, maupun daerah yang mengalami gangguan aliran darah. Dengan kata lain, agen kontras membantu radiolog melihat struktur yang sulit dibedakan pada MRI biasa. Secara umum, agen kontras dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah T1 kontras agens berbasis gadolinium. Agen ini memberikan efek pencerahan pada area yang terpapar kontras sehingga tampak lebih terang pada citra MRI. Contoh agen yang sering digunakan adalah Magnevis, Dotarem, dan agen gadolinium lainnya. Kelompok kedua adalah T2 kontras agen yang biasanya berbahan dasar partikel besi seperti SPIO. Agen ini memberikan efek penggelapan pada gambarnya sehingga cocok digunakan untuk mendeteksi lesi tertentu, tumor, atau inflamasi. Walaupun sangat bermanfaat, agen kontras juga memiliki keterbatasan khusus. Agen berbasis gadolinium, jika berada di dalam bentuk bebas, dapat menimbulkan kondisi yang disebut
nephrogenic systemic fibrosis, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal berat. Karena itu, gadolinium harus diikat dengan polimer organik agar tetap aman digunakan. Secara keseluruhan, penggunaan agen kontras sangat membantu meningkatkan akurasi diagnostik MRI, memberikan gambaran yang jauh lebih detail, dan hasilnya maksimal. Baik, yang selanjutnya di sini ada MRI artifacts atau artefak MRI. Artefak MRI adalah fitur atau bayangan yang muncul pada citra tetapi bukan bagian dari anatomi asli pasien. Artefak dapat membuat gambar menjadi buram, sulit dibaca, bahkan terkadang menyerupai gambar penyakit. Oleh karena itu, tugas penting bagi seorang radiografer adalah meminimalkan terjadinya artefak untuk menjaga akurasi diagnosis. Terdapat beberapa artefak yang paling sering kita temui, yakni yang pertama ada motion artifact, kemudian ada aliasing artifact, kemudian ada chemical shift artifact, kemudian ada flow artifact, kemudian ada zipper artifact, kemudian ada gadolinium pseudo layering artifact. Baik, yang pertama di sini ada motion artifact atau yang sering kita sebut ghosting artifact. Merupakan artefak yang berasal dari pasien. Artefak ini terjadi ketika pasien bergerak, baik secara sengaja maupun tidak, selama proses pengambilan gambar. Akibatnya, gambar menjadi kabur atau tampak berganda. Artefak ini sangat berdampak pada kualitas citra dan ketepatan diagnosis. Oleh karena itu, instruksi untuk tetap diam sangat penting dalam pemeriksaan MRI. Kemudian selanjutnya di sini ada aliasing artifact. Artefak ini terjadi saat field of view atau FOV-nya itu terlalu kecil dibandingkan ukuran tubuh pasien. Akibatnya, itu bagian tubuh yang berada di luar FOV justru ikut muncul dan membungkus citra. Hal ini merupakan masalah yang berkaitan dengan pemrosesan sinyal dan biasanya dapat diperbaiki dengan pengaturan field of view yang lebih tepat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada chemical shift artifact yang terjadi pada batas antara jaringan, lemak, dan juga air. Karena perbedaan frekuensi resonansi antara lemak dan air, sehingga memunculkan bayangan berupa garis gelap dan terang pada citra. Artefak ini sering terlihat di organ-organ seperti ginjal, kemudian pada saraf optik, kemudian pada hati yang dikelilingi jaringan lemak. Meskipun hal ini merupakan umum, namun artefak ini itu dapat mengganggu evaluasi struktur halus. Kemudian selanjutnya di sini ada flow artifact yang muncul akibat pergerakan cairan dalam tubuh seperti darah atau cairan cerebrospinal. Akibatnya muncul efek kabur, kemudian ada ghosting atau bahkan hilangnya sinyal di area tertentu. Artefak ini itu biasanya menyulitkan interpretasi terutama pada struktur yang dekat dengan pembuluh darah atau saluran cairan tubuh. Kemudian yang selanjutnya di sini ada zipper artifact yang merupakan artefak yang berasal dari mesin MRI itu sendiri. Ciri khasnya itu adalah munculnya garis-garis terang dan gelap melintang pada gambar. Artefak ini biasanya disebabkan oleh gangguan perangkat keras atau sinyal radiofrekuensi yang masuk ke sistem pencitraan. Penanganannya itu biasanya dengan pengecekan ruang MRI, shielding, atau sistem RF. Kemudian, artefak yang terakhir itu terjadi ketika MRI menggunakan agen kontras gadolinium, terutama pada kandung kemih. Akibatnya, pengaruh gravitasi, gadolinium dapat mengakibatkan pengendapan dari gadolinium ini sehingga dapat tampak seperti lapisan-lapisan terpisah. Istilahnya bisa kita sebut pseudo layering. Dan yang penting kita kenali itu agar tidak disalahartikan sebagai kelainan patologis. Padahal hal ini merupakan salah satu artefak yang mengganggu hasil diagnosis yang akan dilakukan dokter nantinya. Nah, lanjut ke teknologi MRI sendiri. Nah, untuk teknologi MRI sendiri itu ada kelas MRI.
yang dimana itu mesinnya tertutup seperti terowongan, kayak kapsul lah. Kualitas gambarnya itu sangat baik, akan tetapi ya gitu lama dan lumayan mahal. Ada open MRI, sisi lebih terbuka, nyaman untuk pasien cemas atau klaustrofobia. Ya, lanjut ke ada wide bore MRI, yang dimana diameter si lubangnya itu lebih besar, dimana untuk mengurangi rasa sempit si pasien. Ada high field MRI, yang dimana itu medan medan magnetnya itu lebih lebih tinggi sehingga gambar sangat detail. Terus ada low field MRI, itu kebalikannya high field, jadi medannya lebih rendah dan cocok untuk kebutuhan dasar, jadi buat mendeteksi yang dasar-dasar aja. Nah, terus ada portable MRI yang bisa dipindah-pindah, istilahnya lebih ke praktis lah. Terus lanjut ada interpretation hasil MRI. Nah, untuk radiolog itu menilai struktur dan mencari kelainan, dilihat ukuran, bentuk, dan karakter jaringan yang si pasien yang di scan, terus mendeteksi dan tanda peradangan, tumor, infeksi, atau bahkan gangguan pembuluh darah. Terus hasil disusun dalam laporan resmi. Terus dokter itu menggunakan laporan untuk diagnosis dan perencanaan. Sekian. Kemudian selanjutnya di sini ada keunggulan dari MRI. MRI tidak menggunakan radiasi pengion. Hal ini membuat MRI jauh lebih aman dibandingkan teknik pencitraan yang menggunakan sinar X, terutama untuk orang atau pasien yang membutuhkan pemeriksaan berulang. Selain itu, ketebalan irisan gambar dapat divariasikan pada berbagai bidang, yang artinya MRI memungkinkan pemeriksaan yang lebih fleksibel dan detail dari berbagai sudut tanpa harus mengubah posisi dari pasien tersebut. Kemudian, kelebihan berikutnya ini adalah resolusi kontras yang sangat baik. MRI mampu membedakan jaringan lunak dengan kualitas yang jauh lebih superior sehingga sangat berguna untuk mendeteksi kelainan otak, sendi, saraf, dan organ dalam. Kemudian yang terakhir di sini, MRI itu dapat menampilkan banyak detail tanpa penggunaan kontras intravena. Jadi, bahkan tanpa kontras sekalipun, struktur jaringan itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini terdapat kekurangan dari MRI itu sendiri. Kekurangan dari MRI itu sendiri itu yang pertama adalah biaya pemeriksaan yang biasanya relatif mahal. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang kompleks. MRI itu kompleks sehingga biaya pemeliharaan dari MRI sendiri itu bisa dikatakan sangat tinggi. MRI juga itu bahaya bagi pasien yang memiliki perangkat logam di dalam tubuh, seperti adanya pacemaker atau implan logam yang biasanya itu diletakkan pada dalam tubuh, atau biasanya juga yang ada implan pada bagian jantung, kemudian implan besi yang ada pada bagian tulang. Itu biasanya sangat tidak dibolehkan untuk menggunakan MRI, sehingga hal tersebut menjadi kekurangan bagi pasien dengan catatan tersebut. Kemudian, MRI juga tidak cocok untuk pasien dengan klaustrofobia. Ruang pemeriksaan dari MRI itu sangat sempit, dan juga durasi dari pemindaiannya itu bisa dibilang sangat lama, sehingga dapat menimbulkan rasa cemas yang nantinya akan berakibat pada pasien dengan klaustrofobia. Kemudian, selain itu, gerakan sedikit saja selama pemindaian itu dapat membuat gambar menjadi buram, sehingga pasien diharapkan itu benar-benar, bukan diharapkan lagi tapi lebih ke wajib untuk benar-benar diam selama proses pemindaian itu berlangsung. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari MRI sendiri itu pemancar gelombang RF pada MRI dapat menyebabkan luka bakar jika penanganannya tidak tepat. Misalnya, jika kabel menempel pada kulit,
atau terjadi kesalahan pada perangkat. Hal itu sangat berbahaya bagi pasien yang sedang berada dalam proses pemindaian dengan MRI tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait MRI. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.